gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1. Let's rock. Halo semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan program studi akuntansi dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kristi Septia Infosepin dengan NIM 722352003. Saya Farida Hanum dengan NIM 722520006. Saya Hairul Ediansa dengan NIM 7221220013. Saya Liza Dira dengan NIM 7223200020. Saya Mas Jamilan Siregar dengan NIM 7221220010. Saya Putri Rahmadani Nasution dengan NIM 7222620001. Kami akan menggambarkan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu menjadi tidak terbatas dan sangat luas maknanya. Berbagai tokoh telah banyak merumuskan makna dari ilmu itu sendiri. De Liang Ji adalah seorang intelektual, dosen, dan pengarang yang produktif di tahun 1990-an. Beliau telah menulis 50 buku dalam berbagai bidang ilmu dan filsafat, serta 200 lebih karangan tentang aneka pengetahuan. Beliau berpendapat bahwa ilmu adalah serangkaian aktivitas manusia yang bersifat rasional dan kognitif dengan metode yang berupa sebuah prosedur dan langkah-langkah, sehingga menghasilkan kesimpulan pengetahuan yang sistematis guna untuk mencapai suatu kebenaran dan mendapatkan pemahaman serta penjelasan yang benar. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional berpendapat bahwa ilmu seharusnya mengarah pada kebahagiaan hidup dan pemberdayaan manusia. Jadi ilmu itu seharusnya membantu manusia untuk bisa hidup lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan malah sebaliknya, ilmu yang ada malah merugikan masyarakat dan membawa dampak negatif di tengah masyarakat. Tak jarang hal itu terjadi. Maka Pancasila hadir sebagai dasar negara dan ideologi negara serta paradigma ilmu pengetahuan, yang artinya Pancasila sebagai pedoman etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering sekali disalahgunakan, tidak sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai Pancasila. Kami mengambil 7 contoh kasus yang berfokus pada penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dan satu di antaranya akan kami bahas lebih lanjut. Check this out!
Kasus manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh oknum yang tujuannya untuk memuaskan kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain. Salah satunya adalah seorang akuntan. Tindakan tersebut juga merupakan penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang dimiliki ke arah yang tidak baik, serta merupakan salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dari tahun 2004 sampai Oktober 2022, ada 1.310 kasus. 79 diantaranya terjadi di tahun ini. Dan Indonesian Corruption Watch mengatakan ada 54 BUMN beserta anak perusahaannya dari tahun 2016 hingga 2021 terlibat korupsi. Tak hanya di lingkungan BUMN, di lingkungan manapun dapat terjadi tindak pidana korupsi. Dan kita akan menyaksikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan melalui reka adegan sederhana berikut ini. Ada sebuah kisah tentang seorang lulusan sarjana akuntansi dari sebuah universitas ternama di Medan yang sedang terlunta-lunta mencari pekerjaan yang ia inginkan. Di suatu siang yang terik, ia pergi keluar rumah membawa sebuah map yang berisi lamaran pekerjaannya. Sudah lebih dari 5 perusahaan yang ia datangi, tapi tampaknya cahaya tak kunjung hadir, dan dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Saat ia sedang berjalan pulang, ia bertemu dengan salah satu teman yang dahulu satu universitas dengannya, yang sangat ia segani. Namanya adalah Desi. Mereka saling menyapa dan menanyakan kabar. Desi mengajak Ardian berbicara, lalu menanyakan kepada Ardian apa yang sedang ia lakukan. Ardian pun menyampaikan kepada Desi bahwa dia sedang mencari pekerjaan yang sesuai, tapi tak kunjung ia dapatkan. Desi mengajak Ardian ke cafe outdoor untuk berbincang lebih panjang dengannya. Desi adalah wanita yang cantik, tapi ia sangat hedonis. Karena dari kecil ia sudah terbiasa hidup mewah dengan fasilitas dari orang tuanya. Mulai dari skincare, nongki, hura-hura, shopping, nonton, semua adalah kebiasaannya. Karena Desi adalah anak seorang pengusaha di sebuah perusahaan yang cukup terkenal, akhirnya setelah perbincangan panjang, Desi menawarkan kepada Ardian untuk bekerja di perusahaan ibunya sebagai seorang akuntan. Ardian menerima tawaran Desi tanpa perlu interview dan dia langsung diterima di perusahaan tersebut sebagai seorang akuntan. Dan Ardian meminjam uang kepada Desi untuk pengobatan ibunya dan Desi memberikan pinjaman tersebut. Keesokan harinya, Ardian masuk bekerja ke perusahaan. Dia mulai melakukan pendekatan dengan para pegawai dan salah satunya adalah kepala bagian tata usaha, yaitu seorang yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut dan sangat disegani oleh semua pegawai di perusahaan itu. Dia sudah bekerja sekitar 20 tahun di perusahaan. Namanya adalah Mayang Sari. Pegawai di situ biasa memanggilnya dengan panggilan Bu Mayang. Ia akan mengenalkan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Ardian. Dan Bu Mayang akan membawa Ardian untuk berkenalan dengan para pegawai perusahaan. 2 bulan telah berlalu. Kini Ardian mulai nyaman dengan pekerjaannya. Akan tetapi di satu sisi, ada Bu Mayang yang mulai memanfaatkan Ardian untuk kepentingannya. Sebagai akuntan, Ardian juga memegang dana kas kecil. Anggaran dana kas kecil ini adalah anggaran yang dibuat untuk mencatat keperluan-keperluan yang jumlahnya kecil untuk perusahaan seperti gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan pembelian perlengkapan kantor. Meskipun sudah 20 tahun bekerja di perusahaan ini, Bu Mayang masih tampak muda. Otaknya yang cerdas mampu melakukan apa saja demi kepentingan pribadinya. Berbagai cara ia lakukan demi memuaskan nafsunya, dan tak seorang pun mengetahuinya. Bu Mayang sebagai kepala tata usaha seringkali tidak melaporkan kepada akuntan untuk sisa dari dana yang sudah ia ambil untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor. Dan sisanya diambil begitu saja. Bahkan terkadang
dia tidak memberikan bukti transaksi dari dana kas kecil yang sudah dia minta, maka Bu Mayang akan memalsukan bukti transaksi tersebut dengan akal liciknya. Setelah melakukan pemalsuan bukti transaksi, Bu Mayang kembali kepada Ardian dan memberikan bukti palsu itu. Dan ketika tidak ada bukti transaksi yang dilaporkan Bu Mayang untuk setiap pengeluaran yang dilakukan, maka Ardian sebagai akuntan harus mencatat setiap pengeluaran tersebut dengan kebingungan. Akhirnya dia memalsukannya dengan mencatat dana tersebut sebagai dana yang digunakan untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor, padahal tidak demikian. Hal itu dikarenakan dia takut kepada Bu Mayang, karena diancam oleh Bu Mayang untuk mencatat semua yang dikatakan Bu Mayang tentang pengeluaran untuk keperluan kantor, yang padahal kenyataannya untuk keperluan pribadi Bu Mayang. Karena kalau Ardian tidak melakukannya, maka nyawa Ardian adalah taruhannya. Bahkan, tak jarang Bu Mayang memalak Ardian hanya untuk sekedar membeli sarapan paginya. Terkadang makanan ringannya, cemilannya, bahkan untuk minuman-minuman yang ia inginkan. Bu Mayang selalu melakukan hal yang sama kepada Ardian. Ancaman demi ancaman selalu diterima oleh Ardian dari Bu Mayang. Mau tidak mau, Ardian harus menuruti permintaan Bu Mayang. Belum habis cobaan Ardian tentang Bu Mayang, kini Desi mulai menagih hutangnya kepada Ardian. Karena dia membutuhkan uang tersebut untuk hura-hura, dia masuk ke ruang kerja Ardian. Lalu Desi mulai mengancam Ardian, jika Ardian tidak mau membayar hutangnya, maka Desi akan menjebloskan Ardian ke dalam penjara. Dan Desi pun menghasut Ardian untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan, di mana laporan itu seolah-olah dibuat untuk keperluan perusahaan, padahal untuk keperluan pribadi Ardian, yaitu membayar hutang kepada Desi. Lalu akhirnya dia terhasut oleh Desi, dan dia menggunakan aset perusahaan sebesar 1 miliar untuk membayar hutangnya kepada Desi. Sayangnya utang Ardian cukup besar, sehingga 1 miliar tak cukup untuk membayar hutang kepada Desi saat itu. Dan aktivitas kotor ini terus dilakukan oleh Ardian sampai hutangnya lunas. Setelah beberapa kali melakukan manipulasi laporan keuangan, Ardian menjadikan aktivitas itu seperti biasa. Dan dia tidak merasa berdosa akan hal itu. Hingga akhirnya Ardian dan Desi bersekongkol untuk meraup keuntungan pribadi dari manipulasi laporan keuangan tersebut. Karena Desi sendiri sudah tidak lagi mendapatkan uang yang lebih seperti sebelumnya dari orang tuanya. Dan Desi menggunakan Ardian sebagai cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Hingga akhirnya aktivitas kotor ini tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pemilik perusahaan tersebut. Desember pun telah tiba. Kini waktunya perusahaan melakukan tutup buku di akhir tahun untuk menghitung laba perusahaan. Pada tahun berikutnya, pemilik perusahaan mendatangkan auditor eksternal seperti biasanya untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Setelah itu, datanglah auditor eksternal di bulan Januari dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Auditor dan pemilik perusahaan berbincang di dalam ruangan tersebut. Setelah melihat adanya kejanggalan, pemilik perusahaan memanggil Ardian selaku pihak yang mencatat laporan keuangan perusahaan. Bu Yuni selaku pemilik perusahaan mengecek kembali laporan keuangan tersebut. Ternyata memang benar, banyak sekali kejanggalannya. Ardian dipanggil ke ruangan pemilik perusahaan dan dimintai pertanggungjawaban atas semua kejanggalan ini. Karena melalui data yang diperoleh auditor, ternyata dia sudah banyak melakukan manipulasi laporan keuangan, mulai dari dana kas kecil yang sering dilakukan hingga laporan keuangan lain yang jumlahnya cukup besar. Bu Yuni menelpon Ardian dan meminta Ardian untuk datang ke ruangannya detik itu juga. Ardian pun tiba di ruangan Bu Yuni selaku pemilik perusahaan. Ada rasa sedih, menyesal, dan takut. Bu Yuni sebagai pemilik perusahaan murka kepada Ardian. Ardian belum pernah melihat Bu Yuni semarah ini. Bu Yuni berjanji akan menjebloskan Ardian ke dalam jeruji besi. Rasa penyesalan yang mendalam hadir dalam diri Ardian. Emosi Bu Yuni sudah tidak dapat lagi ditahan. Satu sisi, Bu Yuni tengah sibuk melaporkan Ardian meminta kepada polisi untuk menangkap Ardian. Di sisi lain, Ardian dalam ruangannya tengah frustasi dan dia menelpon Desi untuk meminta pertanggungjawaban Desi karena sudah menghasutnya untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut demi membayar utang Ardian.
Ardian kepada Desi. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Bu Yuni datang dengan seorang polisi yang sudah membawa surat penangkapan Ardian. Lalu Ardian pun segera dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Dan untuk mengusut tuntas akar permasalahan ini, kepolisian menahan Ardian di Rutan Ponorogo sementara waktu untuk mempercepat proses penyidikan sebelum akhirnya Ardian diputuskan sebagai tersangka, dimasukkan ke dalam penjara. Ardian lalu diperiksa pihak kepolisian. Tak hanya Ardian yang terlibat dalam kasus ini. Setelah adanya keterangan yang diberikan Ardian dengan bukti-bukti yang ada, ternyata Bu Mayang dan Desi terlibat dalam kasus ini dan menjadi punca permasalahan. Mereka akhirnya menjadi tersangka dan polisi berusaha mencari keberadaan mereka dan menangkap mereka. Akhirnya keberadaan Bu Mayang diketahui polisi. Ternyata dia ditemui di mal dengan belanjaannya yang banyak. Dia belanja dengan menggunakan uang haram tersebut. Bu Mayang sangat tidak terima dengan penangkapan itu. Ia berteriak dan tidak mau ditangkap oleh polisi. Akhirnya polisi terus menariknya dan membawanya. Sedangkan Desi ditangkap setelah dia pulang dari klub malam yang ternama di kota itu dengan tubuh yang lemah karena baru minum bersama teman-temannya. Dan kasus manipulasi laporan keuangan jelas menyalahi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, karena ilmu yang dimiliki digunakan untuk yang tidak benar. Berikut diagram fishbone dari kasus manipulasi laporan keuangan. Mengapa seringkali terjadi kasus manipulasi laporan keuangan? Hal ini akan kita kaji berdasarkan faktor 5M plus 1E. Yang pertama, environment atau lingkungan. Tekanan dari lingkungan kerja seperti persaingan yang ketat dan target kinerja yang tidak realistis juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap manipulasi laporan keuangan. Persaingan yang ketat juga dapat membuat perusahaan merasa tertekan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini mendorong karyawan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar laporan keuangan terlihat lebih baik lagi. Yang kedua, mesin atau sistem. Sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak memadai juga merupakan faktor yang dapat berkontribusi terhadap manipulasi laporan keuangan. Pengendalian sistem yang lemah juga dapat membuat perusahaan rentan terhadap kecurangan. Selain itu, pengawasan yang lemah juga dari pihak manajemen juga merupakan faktor pemicu terjadinya manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, man atau manusia. Manipulasi laporan keuangan seringkali dilakukan oleh individu yang memiliki motivasi pribadi yang kuat untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi ini bisa berupa untuk meningkatkan kekayaan, mempertahankan posisi atau jabatan, atau menghindari hukuman. Selain itu, manipulasi laporan keuangan ini dapat juga terjadi karena tidak dapat mengendalikan diri dan kurangnya integritas. Yang keempat, measurement atau pengukuran. Sistem pengukuran kinerja yang tidak efektif juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap manipulasi laporan keuangan. Sistem pengukuran kinerja yang tidak efektif juga dapat membuat perusahaan menetapkan kinerja yang tidak realistis. Dan hal ini juga mendorong karyawan untuk melakukan manipulasi keuangan agar target kinerja dapat tercapai. Yang kelima, metode atau metode. Manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar. Teknik ini dapat berupa manipulasi data keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga, penggunaan akuntansi kreatif. Yang keenam, material atau aset. Aset-aset yang seringkali dimanipulasi adalah kas, piutang, dan persediaan. Aset-aset ini selalu menjadi sasaran untuk dimanipulasi karena sulit untuk diverifikasi. Diagram fishbone ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap manipulasi laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, maka perusahaan dapat mengambil langkah untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan ke depannya.
Manipulasi laporan keuangan merupakan kasus yang merugikan banyak pihak. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum. Adapun hukum yang akan dikenakan kepada Ardian dan Bu Maya, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun isi dari undang-undang tersebut yaitu yang pertama pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang definisi korupsi. Pasal ini menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menggunakan kewenangan, jabatan, atau pekerjaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Lalu pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang larangan memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bertujuan untuk mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugasnya atau sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan yang melanggar kewajiban hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi. Lalu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan hukum bagi pelaku korupsi, yaitu ayat 1 ke 1 pasal ini menyatakan bahwa pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman pidana penjara, dan aturan ini dipertegas oleh undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka hukum yang akan dijatuhkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Lalu dalam pasal 2 ayat 2 dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan, yaitu misalnya pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, dan penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan terhadap keadaan-keadaan tersebut. Untuk Bu Mayang dan Desi, mereka akan dikenakan pasal 246 Undang-Undang 1/2023 adalah salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang tindak pidana menghasut. Pada pasal ini mengandung 2 bentuk tindak pidana menghasut. Yang pertama, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Dalam pasal 246 huruf A KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan ataupun tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana dengan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana paling denda sebanyak kategori 4 yaitu 500 juta. Tindak pidana menghasut orang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengucapkan kata-kata atau kalimat yang mengandung ajakan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, menulis atau menerbitkan tulisan yang mengandung ajakan atau dorongan untuk melakukan tindakan pidana. Yang ketiga, tindak pidana ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan paling banyak denda dengan kategori 4 yaitu 500 juta. Yang kedua, menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Selain hukum pidana,
Adapun hukum bagi akuntan yang melanggar kode etik diatur oleh organisasi profesi akuntansi di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI memiliki Komite Etika Profesi atau KEP yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik oleh akuntan. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada akuntan yang melanggar kode etik berupa yang pertama, teguran tertulis, yang kedua, pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga, pemberhentian sementara, yang keempat, pemberhentian tetap. Tindakan korupsi akan merugikan banyak pihak karena menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak dari kasus manipulasi laporan keuangan yang kami angkat pada video ini diantaranya yang pertama yaitu bagi perusahaan. Hal ini jelas merusak reputasi perusahaan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap citra dan kepercayaan pelanggaran serta pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu dampak bagi investor dan pemegang saham. Dampak jangka pendek dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal secara keseluruhan dan menyebabkan investor menjadi lebih ragu untuk berinvestasi di pasar modal. Dampak jangka panjang dapat meningkatkan risiko investasi bagi investor karena investor akan menjadi lebih sulit untuk menilai kinerja perusahaan secara akurat, sehingga investor akan lebih berisiko untuk mengalami kerugian. Dampak bagi karyawan. Karyawan akan merasa bahwa perusahaan tidak jujur dan tidak transparan. Hal ini dapat menyebabkan karyawan menjadi lebih ragu untuk bekerja dengan perusahaan tersebut. Akan menurunkan moral karyawan. Hal ini disebabkan karena karyawan akan merasa bahwa perusahaan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Dan karyawan lebih apatis dan tidak ada semangat bekerja. Dampak bagi pelanggan atau pemasok. Pelanggan atau pemasok dapat mengalami kerugian finansial karena perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti tidak dapat membayar utang dan tidak dapat mengirim barang atau jasa yang telah dipesan. Dampak bagi pasar dan ekonomi. Menyebabkan ketidakstabilan pasar. Hal ini disebabkan karena investor akan menjadi lebih ragu untuk berinvestasi di perusahaan yang dicurigai melakukan manipulasi keuangan. Ketidakstabilan pasar ini dapat menyebabkan penurunan harga saham, peningkatan volatilitas pasar, dan bahkan kepanikan pasar. Kondisi seperti ini dapat melibatkan kegiatan investasi dan bisnis yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal ini penting bagi kita untuk membahas konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, di mana konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan memiliki pemahaman, yakni setiap ilmu yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus diikutsertakan nilai-nilai Pancasila dalam faktor internal pengembangan ilmu. Pancasila sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu karena Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, dan memiliki asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan kasus yang kami angkat, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah, universitas, bahkan di lingkungan kerja dan di tengah masyarakat. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang memiliki moral dan etika yang dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negaranya. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus manipulasi laporan keuangan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk selalu berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab, di mana dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan, bertindak tegas pelaku manipulasi laporan keuangan, melindungi masyarakat dari dampak negatif manipulasi laporan keuangan, dan yang terakhir menjaga stabilitas perekonomian negara. Berbicara tentang akuntansi, seorang akuntan harus mencatat setiap aktivitas transaksi yang dilakukan baik pemasukan maupun pengeluaran, yang disertai bukti-bukti transaksinya. Karena ini adalah hal yang berharga, sekecil apapun pengeluaran tersebut, karena hal itu akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.
Sikap akuntan yang baik sesuai kode etik adalah sikap yang didasari oleh prinsip-prinsip etika akuntansi, yaitu yang pertama integritas, yaitu akan menghindari segala bentuk kecurangan dan manipulasi data. Yang kedua objektivitas, ia akan selalu bertindak berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu selalu mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya. Yang keempat, menjaga informasi tersebut agar tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu bertindak dengan sopan dan santun serta menghormati orang lain. Beberapa contoh sikap akuntansi yang baik sesuai kode etik. Yang pertama, bersikap jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada klien atau pihak lainnya. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan dalam pekerjaan. Yang kelima, bersikap sopan dan santun dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, tidak terpengaruh oleh orang lain. Fraud atau biasa dikenal dengan pemalsuan laporan keuangan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan individu, perusahaan, dan ekonomi secara luas. Kecurangan laporan keuangan ini dapat melibatkan pemalsuan atau manipulasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menipu pihak tertentu maupun untuk kepentingan pribadi. Manipulasi atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan manajemen perusahaan dengan baik, yang mengakibatkan perusahaan tidak siap dalam menghadapi tekanan sehingga akan menyebabkan kerugian dalam perusahaan tersebut. Dari penjelasan Fishbone yang telah memaparkan faktor-faktor yang berkontribusi dalam manipulasi laporan keuangan ini, maka perusahaan harus tahu bagaimana cara dalam mengatasi manipulasi laporan keuangan ini, yaitu dengan cara yang pertama melakukan pelaksanaan SOP dengan ketat, sehingga dengan begitu kecurangan yang terjadi dapat dideteksi sejak dini. Yang kedua, melakukan audit secara teratur. Audit bertujuan memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan pandangan secara objektif terkait kondisi perusahaan terkini. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan kerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik atau positif akan membuat pegawai menjadi lebih nyaman tanpa tekanan. Karena dengan adanya tekanan akan menimbulkan rasa ingin memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sangat baik. Yang keempat, pemakaian software yang akuntabel. Selain menggunakan prinsip akuntansi dalam kegiatan transaksi, maka harus didukung dengan pemakaian software yang akuntabel agar membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas dengan tepat dan lebih akurat. Dan yang terakhir, menggunakan sistem pengendalian internal yang baik. Dan yang paling penting dari semua itu adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar sumber ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang pekerjaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari kasus manipulasi laporan keuangan tersebut, dapat kita ambil nilai-nilai Pancasila yang relevan, diantaranya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan dan keadaban. Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia harus menghindari segala bentuk kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersatu padu dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia harus menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat memecah belah bangsa. Dalam hal ini, manipulasi laporan keuangan dapat menghilangkan kepercayaan antar pihak. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia tidak boleh mengambil keputusan
yang dapat mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk dalam manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan pihak lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia harus menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti dalam halnya manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Korupsi itu seperti bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Memiliki gelar akademik yang tinggi memang membanggakan, tapi akan jadi memalukan kalau melakukan korupsi besar-besaran. Korupsi terjadi bukan karena tingginya godaan, melainkan karena rendahnya prinsip kejujuran. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Sudah saatnya Indonesia berbenah dengan memberantas korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara introspeksi diri serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dari dalam diri. Say No to Corruption. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Malah tak jarang. Gak apa-apa kan? What is that? Okay. tentang tindak pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 1 hour later. Dengan tujuan untuk